Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya di channel MS Shalom yang selalu memberkati kita lewat banyak pujian dan berita-berita firman Tuhan. Biarlah itu menjadi berkat buat kita. Terlebih dalam bulan ini kita tak terasa sudah memasuki bulan Desember di minggu yang kedua, di mana kita semua umat-umat Kristen dan jemaat Tuhan sedang menikmati di mana suasana Natal sudah mulai hadir di gereja-gereja Tuhan, dan bahkan sebentar lagi perayaan Natal secara keseluruhan di seluruh dunia, di mana 25 Desember akan menjadi sejarah bagi gereja Tuhan. Oleh karena itu, nikmatilah Natal yang sesungguhnya di dalam hati kita. Puji Tuhan, ini menjadi materi khotbah di waktu ibadah Pria Mahanaim Community Church. Namun hari ini kita akan mendapatkan berkat. Biarlah seluruh pendengar setia di MS Shalom menerima berkat firman Tuhan. Saya akan mulai bacakan di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sangat menarik sekali pemberitaan firman Tuhan ini. Kalau kita lihat di Ulangan pasal 28 ini menjanjikan bagaimana dampak firman Tuhan itu jikalau benar-benar sungguh-sungguh ditangkap, diterima dengan benar, maka itu akan membawa dampak yang besar bagi kehidupan orang percaya, bagi kehidupan gereja Tuhan. Oleh karena itu saya membawa satu tema yang sangat sederhana. Itu adalah ada 5 cara efektif untuk menangkap firman Tuhan supaya berdampak bagi gereja Tuhan ataupun bagi orang percaya. Yang pertama adalah cara yang efektif, yang pertama adalah membaca firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa saat ini informasi media sangat cepat dan gampang untuk kita terima setiap harinya. Bahkan dalam 1 jam mungkin kita bisa menerima ribuan informasi, bahkan mungkin bisa jutaan. Bagaimana dengan 1 hari? Nah, ini menjadi satu pertimbangan. Nah, lalu pertanyaan, bagaimana dengan Alkitab? Bagaimana Alkitab yang kita percaya, apakah benar informasi dari Alkitab itu kita juga terima mengimbangi informasi yang kita terima lewat media? Karena apa? Karena itu akan membawa kita, apakah kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang berdampak dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, cara yang pertama, membaca firman Tuhan harus menjadi kebiasaan dan gaya hidup orang percaya. Kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 2, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai ke yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Di zaman raja-raja juga ada merupakan satu kebiasaan di mana mulai dari raja, orang biasa, orang awam, semua mereka
yang percaya kepada Tuhan sebagai Allah, mereka memiliki kesukaan membaca firman Tuhan. Ini hal yang masuk akal, saudara. Bagaimana kita mengerti dan mengetahui firman Allah dalam hidup kita kalau kita tidak memulai dengan membaca? Seperti dikatakan di dalam kitab Ulangan pasal 28 tadi, dikatakan bahwa orang yang setia dan sungguh-sungguh benar-benar menerima firman Tuhan itu, mendengar suara Tuhan itu, maka dia akan mengalami dampak yang luar biasa. Dia diberkati di kota, diberkati rumah, pekerjaannya semua akan diberkati Tuhan. Kita tahu bahwa cara mendengar suara Tuhan ada 3 hal. Yang pertama secara audible, yang kedua lewat mimpi, dan yang ketiga yang paling sangat sederhana adalah dengan cara membaca Alkitab. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen harus punya gaya hidup suka baca Alkitab, maupun statusmu sebagai pemimpin di pemerintahan, orang awam, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai apapun, firman Tuhan harus menjadi kesukaan untuk dibaca. Jadi yang pertama adalah suka baca firman Tuhan. Yang kedua adalah mendengar firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, setelah kita membaca firman Tuhan, kita juga harus punya kebiasaan suka mendengar firman Tuhan. Karena jikalau kita mendengar firman Tuhan, dikatakan lewat Roma pasal 10 ayat 17, maka akan timbul iman dari pendengaran itu. Tentunya pendengaran oleh firman Kristus. Makanya saudara kasih, di saat kita suka mendengar firman Tuhan, maka iman kita akan dibangun dan dibentuk di dalam Kristus. Dan saya percaya yakin kalau itu sudah menjadi bertumbuh lewat firman, maka kita akan diberkati lewat seperti janjinya. Yang ketiga adalah menerima atau merenungkan firman Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai ayat ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan tidak cukup hanya dibaca, dan juga tidak cukup hanya didengar, tetapi harus direnungkan. Kenapa direnungkan? Apa yang dimaksud direnungkan? Direnungkan itu adalah menjadi satu hal yang menguasai pikiran kita sehingga menjadi imajinasi. Makanya kita lihat orang yang dia yang tidak suka baca firman Tuhan, dia yang suka banyak-banyak membaca informasi dunia yang menakutkan, ya, baik hal-hal yang membuat khawatir, cenderung hidupnya itu akan mempengaruhi perilaku dan pikirannya, cenderung khawatir dan takut. Bahkan mungkin dia akan bermimpi hal-hal yang buruk, yang menakutkan. Tetapi kalau kita suka firman Tuhan, tetapi juga merenungkan dalam pikiran kita, maka itu akan terbawa kepada sifat dan karakter kita, di mana kita akan cenderung kuat, kita akan selalu bertahan dalam menghadapi masalah-masalah. Bahkan di saat kita tertidur, kita akan mendapatkan mimpi-mimpi yang menguatkan, yang indah dari Tuhan. Itu yang dimaksud dari arti sederhana, menerima dan merenungkan. Jadi harus memang benar-benar firman itu menguasai pikiran kita, sehingga menjadi satu imajinasi untuk kita dikuasai dalam bertindak, dalam berpikir. Dan itu akan mempengaruhi tindakan kita. Dan yang ketiga adalah supaya kita menangkap firman Tuhan yang efektif adalah melakukan. Kita lihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan atau Taurat Tuhan ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa sekali. Di saat kita tadi sudah mendengar firman Tuhan, iman kita timbul, lalu kita merenungkan sehingga menguasai pikiran kita. Akhirnya juga harus
dilakukan dengan bentuk praktis. Iman yang praktis itu adalah bentuk tindakan. Tujuannya apa? Supaya segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan firman, maka itu akan dilakukan dengan hati-hati. Demikian juga proses pergumulan daripada Yosua pada saat itu, di mana dia harus mengemban estafet kepemimpinan dari Musa, tetapi dia melihat bagaimana bangsa Israel yang keras kepala, yang tegar tengkuk, mereka yang orang yang tidak setia, tetapi di saat firman menjadi hal yang dia sukai, yang direnungkan, dan dia berani melakukan firman Tuhan, maka dia memiliki tindakan-tindakan yang selalu berhasil karena Tuhan yang menuntun dia. Demikian juga hidup kita. Bagaimana kita waktu saat bekerja, bagaimana waktu kita saat melakukan setiap keputusan atas persoalan apapun yang kita hadapi. Kita butuh namanya tindakan-tindakan berdasarkan firman. Dikatakan di saat kita melakukan itu dengan hati-hati dengar firman, maka perjalanan kita akan berhasil. Maka kita akan cenderung beruntung. Sesuatu yang luar biasa, saudara. Jadi yang keempat adalah kita harus melakukan firman Tuhan. Jadi tidak bisa hanya sekedar membaca, tetapi juga merenungkan, tetapi juga mendengarkan, tetapi juga harus melakukan firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah membagikan firman Tuhan. Matius pasal 11 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau baca dalam satu perikop ini, di mana waktu Yesus memberitakan firman Tuhan dan mengajarkan kepada murid-muridnya, mereka harus memberitakan firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai mereka dan mereka akan melakukan tanda-tanda ajaib. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat perjalanan Yesus dengan murid-muridnya, mujizat banyak terjadi, bukan mereka di saat hanya baca Alkitab dan mendengarkan dan merenungkan saja dan melakukan, tetapi puncaknya adalah di saat mereka berani men-share, membagikan firman Tuhan lewat tindakan, lewat gaya hidup mereka, lewat perkataan mereka. Harus semua adalah berdasarkan Kristus yang mengilhami mereka melakukan itu. Dan kita lihat bagaimana murid-murid Yesus waktu mereka melakukan firman Tuhan dengan berani membagikan, justru disitulah banyak tanda-tanda mujizat, tanda-tanda ajaib. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan, bahkan ada yang mati dibangkitkan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jadi 5 hal ini harus menjadi dikuasai sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, supaya mereka berdampak dalam firman yang menghasilkan hal-hal yang luar biasa dalam perjalanan kekristenan mereka. Yang pertama adalah harus suka membaca Alkitab. Jadi Alkitab harus menjadi kesukaan. Yang kedua adalah mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah merenungkan, menerima firman Tuhan. Yang keempat adalah melakukan. Dan yang kelima, sempurna terjadi di saat firman Tuhan itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi dibagikan kepada orang-orang sekitarnya, kepada keluarga, rekan kerja, teman, siapapun. Baik lewat perkataan, lewat tindakan, lewat hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang berkuasa. Biarlah renungan singkat ini memberkati kita semua kalangan, harus baik di kalangan pria, wanita, orang umum, dewasa, anak muda, semua harus memiliki 5 cara efektif menangkap firman Tuhan supaya berdampak dalam iman kekristenan mereka. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang menjadi membawa sukacita besar dalam hidup kita yang sudah mempersiapkan untuk Natal dalam bulan ini. Shalom. Selamat hari Natal. Biarlah suasana Natal tidak hanya di bulan ini saja, tetapi akan memberkati kita hari ke hari dan seterusnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.